Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihuddin Aziz, kelas ID 403, Prodi PJ Informatika, NIM 220401010027. Adapun tugas yang diberikan adalah untuk mereview 3 buku atau artikel dengan memberikan opini dan kritik. Begitu pula dengan kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Hmm. Baik, untuk artikel yang pertama berjudul tentang teknologi informatika dan komunikasi sebagai sarana pembangunan bangsa. Opini dari artikel ini dengan jelas menekankan pentingnya penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang, terutama pendidikan, pertanian, perdagangan, dan pemerintahan. Penulis juga menyoroti dampak positif TIK dalam meningkatkan efektivitas, dan transparansi di berbagai sektor. Selain itu, artikel ini menguraikan peran pentingnya TIK dalam membangun suatu kesatuan dan nasionalisme di Indonesia, mengingat keberagaman etnis dan budaya di negara ini. Untuk kritik yang pertama, struktur dan koherensi. Artikel ini cenderung memiliki struktur yang kurang terorganisir. Yang kedua, penyalahgunaan TIK. Artikel ini menyebutkan berbagai bentuk penyalahgunaan TIK seperti penyebaran paham radikalisme, pembobolan rekening nasabah, penipuan, dan pornografi. Penulis kurang memberikan solusi konkret atau rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, detail dan data pendukung. Meskipun artikel ini mencakup berbagai aspek positif TIK, kurang ada data statistik atau studi kasus yang mendukung klaim-klaim tersebut. Yang keempat, pengawasan dan kebijakan. Artikel ini menyebutkan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi penggunaan TIK dan membuat kebijakan efektif. Namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengawasan tersebut dapat dilakukan atau contoh kebijakan spesifik yang telah diterapkan dan hasilnya. Kelebihan dan kekurangan kelebihan artikel ini mencakup berbagai aspek penting dalam penerapan dan pengembangan TIK, mulai dari pendidikan, pertanian, perdagangan, hingga pemerintahan. Penulis berhasil menekankan pentingnya TIK dalam era modern, terutama untuk negara yang berkeberagaman seperti Indonesia. Artikel ini memberikan beberapa contoh nyata tentang bagaimana TIK dapat diterapkan sebagai pendaftaran online di perguruan tinggi. Artikel ini juga menyebutkan kebijakan pemerintah terkait TIK seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis tidak hanya membahas manfaat TIK, tetapi juga menyadari dampak negatif yang mungkin terjadi. Nah, kekurangan dari artikel ini memiliki struktur yang kurang terorganisir dengan informasi yang melompat-lompat antar berbagai topik. Artikel ini mencakup banyak aspek, tidak banyak data statistik, hasil penelitian dan studi kasus yang disertakan untuk mendukung klaim yang dibuat, dan fakta konkret yang akan memperkuat argumen yang disampaikan. Meskipun artikel ini menyebutkan berbagai masalah terkait penyalahgunaan DK, tidak banyak solusi konkret atau rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Beberapa bagian artikel kurang mendalam dalam pembahasan, terutama terkait mekanisme pengawasan dan kebijakan pemerintah. Artikel ini mencakup banyak topik, tetapi tidak fokus pada satu topik tertentu secara mendalam. Baik, untuk artikel yang kedua yang akan saya review berjudul Perkembangan Teknologi dan Informasi. Opini artikel ini memberikan penjelasan yang komprehensif tentang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta dampak pada masyarakat, terutama di Indonesia.
Penulis berhasil menggambarkan bagaimana TIK menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mencakup berbagai aspek seperti e-learning, e-banking, e-library. Untuk kritik, artikel ini bisa lebih terstruktur dengan membagi isinya ke dalam subjudul yang jelas. Ada beberapa kesalahan seperti kesalahan penulisan seperti tren yang harusnya tren dan elektronik yang harusnya elektronik. Artikel ini mencantumkan beberapa data dan survei, namun lebih banyak data terkini dan relevan akan memperkuat argumen. Dampak negatif yang disampaikan masih bersifat umum dan bisa diperjelas dengan contoh konkret atau studi kasus. Artikel Meskipun artikel menyebutkan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif teknologi, solusi yang ditawarkan masih kurang spesifik. Artikel menyebutkan teori dari Charlotte de Lasswell dan Charles Wright, namun tidak dijelaskan bagaimana teori ini relevan dengan konteks perkembangan TIK di Indonesia. Kelebihan artikel ini memberikan gambaran yang luas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari sejarah hingga prediksi masa depan serta dampak positif dan negatifnya. Artikel ini mencakup berbagai contoh konkret dari aplikasi teknologi seperti e-learning, e-banking, e-library, dan lain-lain. Artikel ini menggunakan data survei dan penelitian untuk mendukung argumen yang dibuat. Artikel ini tidak hanya menguraikan manfaat teknologi, tapi juga menyentuh dampak sosial negatifnya, seperti kurangnya komunikasi tatap muka dan ketergantungan pada gadget. Penulis memberikan pandangan tentang bagaimana teknologi mungkin berkembang di masa depan, seperti penggunaan hologram 3 dimensi dan robot. Kekurangan dari artikel ini terasa kurang terstruktur dengan baik, dengan informasi yang disajikan dalam paragraf yang panjang tanpa pembagian sub-bab yang jelas. Terdapat berbagai kesalahan tata bahasa dan penggunaan tanda baca yang kurang tepat. Meskipun artikel ini mengidentifikasi banyak masalah yang timbul dari perkembangan teknologi, solusi yang ditawarkan tidak jelas dengan cukup rinci. Ada beberapa bagian yang terasa berulang, seperti penjelasan tentang dampak sosial dari teknologi. Artikel ini tidak banyak membahas tentang peran regulasi atau kebijakan dalam mengelola dampak teknologi. Baik, untuk artikel yang ketiga berjudul 4 dampak sosial informatika di berbagai bidang. Opini artikel ini menyajikan pandangan yang baik mengenai dampak sosial informatika dan bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kritik yang diberikan, artikel ini membagi artikel menjadi subbab yang jelas dengan subbab judul akan membantu pembaca mengikuti alur pemikiran yang lebih baik. Menyadarkan dampak negatif dari perkembangan informatika serta cara mengatasinya akan memberikan pandangan yang lebih seimbang dan realistis. Kemudian menambahkan analisis yang lebih mendalam dan contoh konkret yang lebih spesifik akan memperkuat argumen yang disampaikan. Memberikan penulisan dan tata bahasa akan meningkatkan keterbacaan artikel. Kelebihan dari artikel ini mengangkat topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Artikel ini mencakup berbagai bidang yang terpengaruhi oleh informatika, seperti pendidikan, perbankan, kesehatan, dan bisnis. Artikel ini memberikan contoh-contoh konkret bagaimana informatika mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Artikel menjelaskan dampak sosial informatika secara komprehensif, termasuk perubahan dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi. Adapun kekurangan dari artikel ini terasa kurang terstruktur dengan baik dengan informasi yang disajikan dalam paragraf panjang tanpa pembagian subbab yang jelas. Artikel ini lebih fokus pada dampak positif informatika tanpa banyak membahas dampak negatif yang mungkin timbul seperti ketergantungan pada teknologi atau masalah privasi.
Meskipun artikel ini memberikan gambaran umum yang baik, beberapa poin terasa terlalu umum dan kurang mendalam. Beberapa bagian artikel memiliki penulisan dan tata bahasa yang kurang rapi. Mungkin penyuntingan lebih lanjut akan meningkatkan kualitas bacanya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.